Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Agustin, NIM 8600938441, Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 pengembangan bahan ajar yang berjudul mengklasifikasi makhluk hidup mata pelajaran IPAS kelas 3 SD. Tahukah kamu apa klasifikasi makhluk hidup? Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah semua yang bernyawa dan tumbuh. Mereka bisa bergerak, makan, bernapas, dan berkembang biak. Contoh, hewan seperti kucing dan burung. Tumbuhan seperti pohon dan bunga. Semuanya adalah makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Mengapa kita mengklasifikasi makhluk hidup? Yang pertama, membantu kita mengenal dan memahami makhluk hidup dengan lebih baik. Yang kedua, membagi makhluk hidup ke dalam kelompok yang mirip satu sama lain. Dan yang ketiga, contoh, kucing dan anjing masuk dalam kelompok hewan. Kelompok utama makhluk hidup. Makhluk hidup dibagi menjadi beberapa kelompok besar. Yang pertama itu hewan, contoh kucing, burung, ikan, hewan bergerak dan makan. Yang kedua itu tumbuhan, contoh pohon, bunga, rumput, tumbuhan membuat makanan sendiri. Yang ketiga jamur, contoh jamur kancing, jamur hidup di tempat lembab. Yang keempat mikroorganisme, contoh bakteri sangat kecil tidak bisa dilihat tanpa mikroskop. Kelompok makhluk hidup yang pertama itu ada hewan. Ciri-ciri hewan adalah makhluk hidup yang bisa bergerak bebas dan makan makanan dari makhluk hidup lain. Hewan tidak bisa membuat makanan sendiri. Contoh, singa yang kuat, kupu-kupu yang cantik, dan ikan yang berenang di air. Semua hewan punya cara hidup yang berbeda-beda. Yang kedua itu ada tumbuhan. Ciri-ciri tumbuhan membuat makanan sendiri lewat fotosintesis. Mereka membutuhkan sinar matahari, air, dan udara untuk tumbuh. Contoh, pohon mangga yang tinggi dan rindang, bunga mawar yang cantik dan harum, serta rumput hijau di taman. Yang ketiga itu ada jamur dan mikroorganisme. Yang pertama itu jamur. Jamur hidup di tempat yang lembab dan teduh. Jamur tidak bisa membuat makanan sendiri. Contoh jamur kancing, jamur merang, dan jamur kuping. Yang kedua itu ada mikroorganisme, adalah makhluk hidup yang sangat kecil. Kita tidak bisa melihatnya tanpa mikroskop. Contoh bakteri dan virus. Cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Untuk mengelompokkan makhluk hidup, kita perlu mengamati dengan teliti. Ikuti langkah-langkah sederhana berikut ini. Langkah pertama, melihat bentuk dan cara hidup makhluk hidup. Langkah kedua, membandingkan ciri-ciri yang dimiliki. Langkah ketiga, memasukkan ke kelompok yang sesuai. Dan langkah yang terakhir, makhluk hidup sudah terklasifikasi dengan benar. Sekarang kita sudah tahu cara mengklasifikasi makhluk hidup dan mengelompokkan makhluk hidup. Sekian presentasi tentang klasifikasi makhluk hidup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.